Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua yang datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita datang di hadirat Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Bapak Pendeta Wahyudi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dan memulai ibadah kita, saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Hati Kami Penuh Nyanyian. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia pada hari ini, sebab kasih setianya sepanjang minggu ini luar biasa bagi kita. Kita katakan hatiku penuh nyanyian. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
karunialah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Kita katakan Dia adalah Allah yang terindah di dalam hidup kita. Yeah.
dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Ayat yang ganjil nanti oleh kaum perempuan dan ayat yang genap oleh kaum laki-laki. Dan di ayat yang terakhir nanti kita akan bersama-sama. Mazmur 145 ayat 1 sampai 13. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan yang kata akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kuningkan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorak. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kita bersama, kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bikira Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang masih dapat kami hidupi hingga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pertolongan dan kasih karunia Tuhan yang masih Engkau berikan dan dapat kami rasakan hingga pagi ini ya Bapak. Terima kasih untuk sukacita dan kebahagiaan serta damai sejahtera yang turut Engkau curahkan bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih-lebih Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau menolong dan melawat setiap kami di tempat ini,
sehingga kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui talenta yang Kau percayakan kepada kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, nama Tuhan yang terus dimuliakan dimanapun kami pergi dan berada. Bapa di sorga, saat ini kami bersyafaat, berdoa bagi bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang jujur di hadapan Tuhan. Kau memberkati setiap pemimpin bangsa kami yang telah dipercayakan memimpin bangsa ini, Tuhan. Mulai dari pimpinan tertinggi, presiden hingga pada ke pelosok daerah, RT RW. Mari ya Bapak, Engkau memberkati setiap pemimpin kami di setiap daerah sehingga dapat mempersembahkan yang terbaik. Dalam kiranya setiap daerah-daerah yang ada boleh terus maju melalui program kerja yang telah dirancangkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bapa di sorga, terlebih kami mau berdoa untuk persiapan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus menolong, bahkan menjaga, bahkan setiap calon-calon yang ada dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan kami Tuhan dapat mempertimbangkan, dapat mempersiapkan diri kami untuk memilih calon pemimpin bangsa kami di tahun yang akan mendatang. Beri hikmat kepada kami sehingga melalui kegerakan hati kami, Tuhan menggerakkan kami sehingga kami dapat memilih yang terbaik sebagaimana yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk pendidikan, kesehatan yang ada di Indonesia ini Tuhan, sehingga boleh terus semakin lebih baik, semakin maju. Setiap masyarakat boleh memperoleh apa yang menjadi hak bagi mereka ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi gereja kami ini Tuhan, GMI Immanuel Banjarmasin, di dalam mempersiapkan panitia Natal dan Tahun Baru tahun 2024. Tuhan, Kau yang menolong setiap kami, setiap pengurus, majelis, bahkan anggota jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik, memberi diri melayani Tuhan melalui perayaan kepanitiaan perayaan Natal kami ya Bapak pada tahun ini. Beri hikmat bagi kami sehingga dapat mempersiapkannya semuanya dengan matang ya Tuhan. Bapak berkati juga majelis di dalam mengelola bahkan melayani setiap jemaat sehingga kami dapat mengayomi, kami juga dapat melihat apa yang menjadi kebutuhan jemaat di tempat ini. Tuhan, Engkau yang menolong setiap anggota jemaat juga supaya terus mensupport, bahkan kami boleh bersama-sama memiliki visi yang benar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Berkati ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk wilayah 2 yang mempersiapkan kantor untuk gereja wilayah 2 ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan tempat yang terbaik, bahkan Tuhan mencukupkan setiap dana yang kami perlukan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk GMI Immanuel Banjarmasin yang bergumul, berdoa, mengusahakan untuk pengadaan tempat ibadah kami ya Tuhan di Gang Kalimantan 2. Dalam nama Yesus Tuhan, Kamu menolong kami di dalam setiap proses ini sehingga kami melihat Tuhan, Engkau juga bekerja bagi kami. Engkau bekerja bagi gereja-gereja pos pelayanan yang lain. Engkau juga bekerja bagi tempat ini ya Tuhan, GMI Immanuel Banjarmasin. Biarlah pada waktu Tuhan yang tepat Engkau memberikannya kepada kami melalui setiap perpanjangan tangan Tuhan, orang-orang yang Tuhan lembutkan hatinya untuk membantu kami di dalam pengadaan lahan ini. Berkati setiap tim panitia pengadaan lahan gereja supaya kami juga bersehati bersama-sama memikirkan apa yang harus kami kerjakan di dalam mempersiapkan pengadaan lahan gereja ini ya Tuhan. Dan yang kami perlukan Tuhan secara manusia bagi kami cukup besar, tapi bagi Tuhan kecil ya itu ya Bapa. Engkau adalah Allah pemilik hidup kami. Engkau kaya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyediakannya bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan, para lansia di tempat ini. Mari Tuhan, Kau terus menolong, memberkati mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Bagi Bapak Ibu lansia yang masih harus tetap bekerja, Tuhan, tolonglah mereka, berilah kekuatan yang baru supaya mereka juga lebih giat, bahkan Tuhan dapat menikmati hidup hari demi hari dengan baik. Di masa-masa tua mereka pun mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati juga ya Bapa para jemaat-Mu di dalam pekerjaan, kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Karena sebagaimana firman-Mu berkata, kami harus bekerja sehingga kami dapat makan, sehingga kami dapat melanjutkan hidup kami. Tolonglah bagi jemaat sehingga terus dapat melakukan pekerjaan mereka sebagaimana kami harus melayani Tuhan. Berkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di dalam merindukan pekerjaan. Mari Tuhan, Kau yang buka jalan, buka pintu, Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap jemaat yang merindukan pekerjaan ya Bapak. Tuhan, kami juga mau
bagi jemaat tempat ini, khususnya para PTGMI di dalam pendidikan. Tuhan, Kau yang menolong bagi anak-anak Tuhan di dalam perkuliahan, sehingga kami anak-anak perkuliahan juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar, bertanggung jawab di dalam perkuliahan mereka, sehingga hidup mereka pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga ya Tuhan para PTGMI di dalam pekerjaan, supaya Tuhan terus menolong kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang berulang tahun pada bulan September. Tuhan, Kau yang memberikan kebahagiaan, bahkan dalam pertambahan usia mereka pun bertambah-tambah sukacita mereka, bertambah-tambah berkat, rezeki, kesehatan terus melimpah bagi hidup Bapak Ibu jemaat yang mengalami pertambahan usia pada bulan September ya Tuhan. Secara khusus bagi adik kami ya Tuhan, Timotius yang berulang tahun pada hari ini, kami bersukacita atas sukacita yang turut dirasakan keluarga. Tuhan, Kau terus memelihara hidup adik kami ini Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat, kecerdasan, kepintaran pun dapat diperoleh oleh adik kami Timotius. Berikan dia Tuhan Yesus kekuatan, bahkan dapat menjalani kehidupan dengan baik, bahkan proses pertumbuhannya boleh berjalan dengan baik seperti anak-anak pada umumnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga di tempat ini ya Tuhan, di GMI Manuel Banjarmasin, sehingga boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para jemaat Tuhan, pengurus PTGMI yang akan melakukan pelantikan pada bulan Oktober. Tuhan, Kau menolong pengurus PTGMI sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap nama-nama yang telah kami tetapkan ya Bapak. Terlebih Engkau yang telah memilih kami sebelumnya. Tuhan, mari Engkau mempersiapkan hati dan pikiran para PTGMI yang telah terpilih sehingga kami dapat mempersiapkan program kerja yang telah kami siapkan ya Bapak. Kami juga mengusahakan yang terbaik sehingga program kerja itu dapat berjalan pada periode 2023 dan 2025. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang sakit. Ada Ibu Meiti, Ibu Sarah Chin Hiao, Ibu Lim Hirwa, kakinya sakit ya Tuhan. Mari Engkau yang memberi kekuatan dan kesehatan, bahkan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi dapat mempercepat proses penyembuhan mereka. Bagi Bapak Ibu jemaat di dalam proses pemulihan, kami terus berdoa, mendukung, sadari kami Maria Tuhan, sehingga boleh terus mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Kau memberkati juga ya Bapak kepada Ibu Yuliana, Ibu Agustina yang pasca melahirkan, Alvin, Ibu Moni, Bapak Suwanto, dan Mama Suryani Tuhan yang jauh daripada kami. Di dalam Tuhan kami yakin dan percaya mereka hari demi hari dapat memperoleh penyembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami pun tak lupa berdoa ya Tuhan kepada misi pelayanan di MPT Meratus yang dipimpin dan dikelola yang Tuhan percayakan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud, sehingga pelayanan di Meratus juga boleh berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan, bahkan guru-guru yang melayani di sana Tuhan memberikan hati yang besar, hati yang mau terus melayani Tuhan melalui pekerjaan pelayanan mereka di sana ya Bapak. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak TK yang juga bersekolah di sana, bahkan SD, supaya sekolah ini boleh terus maju dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di daerah Meratus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa di dalam tantangan kami Tuhan. Tuhan menantang kami untuk boleh mencari jiwa, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, Kau boleh pakai kami dengan sesuka hati Tuhan. Kau boleh pakai kami dengan luar biasa untuk boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, boleh menyampaikan kabar keselamatan yang telah kami terima dan kami hidupi hingga pada saat ini. Tuhan, kami juga di dalam kehidupan kami ini Tuhan banyak pergumulan yang kami alami secara pribadi. Tuhan, mari Engkau yang terus menolong kami di dalam menyelesaikan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami secara pribadi telah menyampaikannya kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terus menolong kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami, rasa sakit yang kami alami, tidak ada yang akan bertahan dengan lama. Hanya keselamatan yang dapat terus kekal, yang dapat kami hidupi di dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini, mampukan kami untuk lebih dewasa menyikapi setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan percayakan kami alami,
membuat kami lebih kuat dan lebih tangguh dan mencari Engkau di dalam setiap proses kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap rasa sakit yang boleh kami alami, setiap pergumulan yang boleh kami alami, membuat kami lebih dewasa dan mencari Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebahagiaan dan kesehatan yang terus kami peroleh dari Tuhan. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang masih dapat kami terima dari Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia mendengarkan kesaksian pujian dari PTMI, dari sekolah minggu. Jangan berputus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tetapi dia
luar biasa kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu, menguatkan kita kembali Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh menyerah dalam segala situasi apapun, pergumulan hidup yang sedang kita alami pada saat ini. Kita percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan kita bernyanyi Bapa sentuh hatiku. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wahyudi dengan tema Tuhan mengutamakan pertobatan. Sama-sama katakan betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri demi hidup ini, selalu menyerah. Kami pun menyadari betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi kita katakan betapa aku menyadari. Betapa aku menyadari
memohon kepada Tuhan agar di waktu yang singkat 30-40 menit Tuhan menyentuh hati kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan itulah yang bisa mengubah, mentransformasi kehidupan kami orang-orang percaya, sehingga kami setiap kali kami beribadah ataupun mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan dari hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Firman-Mu menyentuh dan mengubah baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Saya pertama kali ya diundang kemari ke Palem. Saya lupa dulu gereja apa, pernah di sini juga ya. Mungkin reform atau apa, saya pernah lama sekali gitu ya. Tapi untuk metodis saya baru pertama di sini. Dan saya tadi bilang saya ingat dulu waktu GKKA Banjarmasin itu merintis GKKA Banjarbaru ya, sekarang udah mandiri. Kami juga mengawalinya di hotel di Banjarbaru beberapa tahun. Dan puji Tuhan juga sekarang mereka udah punya tempat ibadah sendiri ya. Meskipun tentu masih berjuang dengan izin gereja. Harapannya izin gereja juga bisa segera keluar dan jemaat bisa beribadah dengan lebih tenang. Dan doa dan harapan sama juga buat Bapak Ibu semua jemaat Metodis Indonesia. Terima kasih kepada pengurus dan juga gembala yang telah mempercayakan firman Tuhan hari ini. Mari saya ajak kita membuka bagian firman Tuhan dalam satu tema, Tuhan mengutamakan pertobatan, yang terambil dari Yunus pasal 3 ayat 10, satu ayat, kemudian dilanjutkan pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan Alkitab firman Tuhan ini. Saudara silakan menyimak dari Alkitab saudara atau mendengarkan saya membacakannya. Saya akan membacakan dari Alkitab TB2 saudara ya. Jadi kalau ada sedikit perbedaan terjemahan, itu adalah perbaikan dari LAI. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, artinya penduduk Niniwe, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang, ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Atau istilahnya, Yunus lebih baik mati daripada melihat penduduk Niniwe diampuni. Lalu dilanjutkan, "Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah?" Yunus keluar dari kota itu, lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas, dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Firman Allah kepada Yunus, "Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang?
yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya dan istri berkendara gitu ya, naik mobil, dan waktu itu istri saya baru mau belajar nyetir ya, jadi dia yang nyetir, saya yang arahkan. Jadi kalau wanita itu biasa agak gugupan gitu ya. Nah, satu kali ketika dia lagi nyetir dengan santai gitu ya, lambat saja, tiba-tiba ada sepeda motor yang kencang gitu, dari jauh sudah kedengaran karena knalpotnya itu knalpot yang nyaring gitu ya. Lalu dia kemudian nyalip ya dengan tiba-tiba. Lalu sudah nyalip itu dia di depan kami tuh angkat bannya gitu. Nah, saudara, tentu saja istri saya itu marah gitu ya. Saya bilang, tenang-tenang, kalau kamu marah nanti mobilnya bahaya gitu ya. Lalu dia bilang begini ya, mudah-mudahan dia jatuh. Pernah gak kita mengalami hal seperti itu, saudara? Ketika kita kemudian melihat ada orang yang ugal-ugalan di jalan ya, entah kita lagi istirahat, entah kita lagi mau nyebrang jalan, entah kita lagi bawa kendaraan. Ada yang pernah? Itu jangan-jangan kita yang ugal-ugalan. Pernah ngelihat seperti itu? Oh, sering ya? Harapannya buat orang yang kayak gitu apa? Hah? Apa namanya Bu? Mudahan sadar. Wih, bagus banget gitu ya. Wah, itu bagus ya, mudahan sadar. Tapi kok umumnya ya, saya sering kali ketemu orang gitu ya, malah langsung teriak gitu ya, mudahan apa gitu ya. Jadi malah, apalagi kalau habis itu kita dengar suara brak gitu. Apa kira-kira ucapan kita? Wah, syukur gitu ya. Kita berharap dia itu mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan, hal yang menjengkelkan, hal yang mengganggu, membahayakan orang lain, bahkan kita. Jujur, kira-kira kita lebih berharap dia habis itu aman atau tidak aman gitu? Nah, itu saya rasa itu dari awal diri kita sendiri loh. Bagaimana Pak? Waktu orang itu demonstrasi seperti itu, diri kita sendiri menyadari. Nah itu. Kita berharap apa kira-kira Pak? Kita berharap kita kan aman-aman saja. Dan dia? Nah, kalau dia terserah dia mau. Terserah dia ya. Tapi kalau dia kemudian jatuh Pak, Dengan Tuhan. dia jatuh, kira-kira dalam hati kita gimana? Hati kita itu memang itu kasihan. Kasihan ya, puji Tuhan nih kalau kasihan. Jadi salah dia sendiri kan kalau dia seperti itu. Baik, terima kasih ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ya pandangan orang bisa beda-beda ya. Tetapi yang saya sering temukan ya, semoga bukan jemaat di sini ya, yang sering saya temukan adalah banyak sekali orang yang berharap justru ketika orang itu menjengkelkan, ketika orang itu berbuat salah pada kita, ataupun melakukan sesuatu yang buruk, kita berharap dia kena batunya gitu ya. Dia berharap kena hukuman, sehingga kita itu bisa lega gitu kan. Ya langsung mungkin kita berkata syukurin ya, atau puji Tuhan, mungkin bahkan ada orang berkata karena dia kena hukuman atas perbuatannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kecenderungan ini kecenderungan yang saya lihat banyak dimiliki oleh orang-orang. Dan saya rasa mungkin saudara, saya pun pernah mengalaminya saudara ya, meskipun saya mungkin tidak pernah melontarkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca dari kitab Yunus itu juga merupakan satu kecenderungan dari seorang nabi yang bernama Yunus. Ketika kemudian dia melihat Niniwe. Niniwe ini saudara ibu kota kerajaan Asyur. Nah, ahli memperkirakan bahwa Niniwe ini mengalami masa jayanya saudara ini di tahun sekitar 800 sebelum Masehi atau sebelum Kristus lahir. Kota ini menggantikan Mesir. Tadinya Mesir itu adalah negara atau kerajaan yang menguasai dunia, sehingga tidak heran Mesir itu begitu terkenal. Tetapi saudara, Mesir yang besar itu kita baca saudara ya, dalam kitab Keluaran itu dihancurkan kesombongannya saudara ya. Lalu kemudian saudara, Mesir kemudian mulai melemah, lalu bangkitlah satu bangsa yang bernama Asyur saudara. Bangsa ini adalah bangsa yang dikenal kejam. Bahkan kalau kita dicatat dalam sejarah itu saudara ya, bangsa ini raja pertamanya itu saudara ya
atau yang dikenal sebagai Sargon, saudara. Itu raja yang bahkan menghias tiang kerajaannya itu, saudara, dengan tulang dari musuh yang dia kalahkan. Lalu dia dengan bangga katakan, ini lihat tulang-tulang ini, dia bilang ini adalah orang-orang yang kami kalahkan. Orang-orang yang disiksa, dikuliti, tulangnya digantung di tiang dan sudah diikat jadi hiasan. Lalu bahkan ada satu tiang lagi yang berisi kepala yang disusun sudah mengitari tiang itu sampai menjadi tiang batu itu sudah dikelilingi oleh kepala. Bahkan ada juga dinding yang dihiasi kulit daripada orang yang dikuliti, saudara. Sehingga bayangan orang-orang lain yang ditaklukkan oleh Asyur, bahkan termasuk kerajaan waktu itu Israel Utara, bahkan dia terus menyerang, menguasai sebagian besar wilayah pada waktu itu. Memori mereka tentang Niniwe, memori mereka tentang Asyur itu adalah memori yang buruk. Ini adalah kerajaan bukan hanya penjajah, tapi penyiksa. Bahkan orang yang melakukan kebrutalan itu melebihi yang mereka bisa pikirkan, saudara. Bayangkan, saudara, kulit, tengkorak, tulang-tulang itu dipamerkan di kerajaannya, sehingga siapapun yang datang ke kerajaan itu tidak berani sama Asyur. Dan Niniwe itu dijadikan ibu kotanya. Lalu bayangkan, saudara, ketika kemudian Yunus yang sudah tahu penduduk Niniwe itu kerajaannya, saudara ya, tentaranya begitu jahat dan kejam, Tuhan bilang kepada Yunus, datang ke sana, suruh mereka bertobat, maka Tuhan mau mengampuni kalau mereka bertobat. Saudara, Yunus tidak suka, saudara. Dia malah berharap seharusnya Niniwe itu dosa diampuni. Seharusnya Niniwe itu dihancurkan. Mungkin bayangan Sodom dan Gomora, api dari mereka itu membakar. Karena mereka itu sudah terlalu jahat. Tidak pantas mereka itu diampuni. Sehingga Yunus itu mengalami apa, saudara? Dia tidak suka ketika bangsa yang begitu jahat ini, Tuhan mau sampaikan kabar keselamatan, kabar pertobatan. Lalu apa yang Yunus lakukan, saudara? Dia malah pergi ke Tarsis. Saudara, kalau saudara buka Alkitab kita di bagian belakang, maka saudara akan lihat peta Niniwe itu, saudara, di sebelah kanan. Sedangkan Tarsis itu, saudara, ke arah Spanyol di sebelah kiri. Ini betul-betul berlawanan, saudara ya. Bahkan ahli mencatat pada waktu itu perjalanan terjauh, ingat saudara, belum ada pesawat, yang bisa dilakukan seseorang itu adalah ke Tarsis, kota yang paling jauh di sebelah barat. Sehingga Yunus ini, saudara, bukan hanya berlari ke arah berlawanan, dia berlari ke tempat yang paling jauh. Dia tidak mau dia dijadikan alat atau dijadikan utusan Tuhan supaya Niniwe ini bertobat. Dia tinggalkan panggilan itu, saudara ya. Kenapa? Bukan karena dia takut dengan penduduk Niniwe yang kejam, bukan karena dia takut dengan penduduk Niniwe yang bisa menguliti dia atau membunuh dia, bukan, saudara. Tapi dia bahkan rela mati, tadi kita baca ya, daripada penduduk Niniwe bertobat. Dia tidak senang penduduk Niniwe bertobat. Dia lari ke Tarsis. Tapi menarik, saudara, kitab Yunus ini menggambarkan kisah yang boleh dibilang apa, saudara, semacam satir gitu, sindiran, saudara. Bagaimana orang yang dikasihi Tuhan, ya, Yunus, bangsa Israel, ya, orang yang bangsa yang terpilih, tapi justru susah sekali bertobat. Tetapi justru orang-orang yang digambarkan orang luar itu gampang sekali bertobat. Nah, ini kalau kita baca di kitab Yunus, saudara, ini gambaran ini menarik. Gambaran pertama, saudara, ada dua gambaran ya. Pertama kita lihat ketika Yunus lari tadi, dia naik kapal. Dan kalau kita baca ini singkat aja kitabnya, saudara, baca sebentar aja selesai. Naik ke kapal, saudara. Di kapal itu Tuhan datangkan angin ribut ya, sehingga kapal itu mau tenggelam. Lalu takutlah orang-orang, lalu orang-orang bilang, wah, ini pasti ada sesuatu yang kita lakukan salah ini terhadap dewa. Berarti, saudara, satu kapal itu kecuali Yunus, dia tidak menyembah Allah Yahweh, tapi menyembah dewa. Apa ini yang salah gitu ya? Mungkin kita bikin marah dewa, dewa laut, dewa air apa gitu ya. Mereka buang barang-barang mereka, tidak mau juga tentang airnya. Lalu mereka di kitab ini sudah dia buang undi untuk gara-gara siapa sih ini sebenarnya laut sampai bergelora yang tidak pernah terjadi. Ternyata entah bagaimana sistem undiannya itu, mereka tahu ada satu orang di Yunus ini penyebabnya. Lalu menariknya, saudara, Yunus malah bilang begini, saudara, ketika ditanya kenapa, dia cerita Allah pencipta langit dan bumi, saudara, kalau baca kisahnya dia. Lalu dia kisahkan bahwa dia mengutus
Tapi Yunus tidak taat, sehingga terjadi hal yang demikian. Lalu Yunus bilang apa saudara? Kalau gitu lemparkan saja aku ke laut. Saudara, kita mungkin secara sepintas pikir, wah Yunus ini bertobat ya, suruh lemparkan ke laut. Tidak saudara, dia rela mati saudara, daripada dia harus balik ke Niniwe. Buang saja saya ke laut. Dan kalau bisa saudara, ada beberapa penafsir katakan dia mau menumpahkan kesalahan ini kepada orang-orang di kapal. Jadi dia terbunuh karena orang-orang di kapal. Lebih baik itu yang terjadi daripada dia harus ke Niniwe supaya penduduk Niniwe bertobat. Tapi orang-orang kapal justru bertobat. Dia bilang, jangan tumpahkan darah orang ini kepada kami. Kami tidak mau membuangnya gitu ya. Kami tidak mau membunuh orang ini demi supaya kapal ini bisa tenang. Terbalik saudara, Yunus malah rela mati demi supaya supaya orang ini jangan bertobat penduduk Niniwe. Tapi orang kapal ini saudara bahkan rela mati mereka supaya Yunus ini selamat. Terbalik kan saudara, yang satu ini dia rela mati supaya orang di sana itu mati kena hukuman Tuhan. Tapi orang di kapal ini dia bilang, janganlah, kami rela mati supaya Yunus ini malah selamat. Tuhan kasih gambaran ini terbalik saudara, bagaimana seorang anak Tuhan dengan orang-orang lain yang merindukan pertobatan saudara-saudara. Nah, selesai gambaran pertama saudara, masuk, kemudian kita tahu Yunus dibuang, tapi dia tidak mati, dia ditelan ikan ya, ikan besar. Lalu kemudian disitulah terjadi pertobatan Yunus. Di dalam perut ikan itu dia menyanyikan lagu dan dia sadari bahwa kesalahan diri. Lalu setelah dia dimuntahkan saudara, sekalipun dia sudah bertobat, ternyata belum saudara ya. Sampai di sana saudara, dia menyampaikan kabar kepada penduduk Niniwe. Kalau kita baca di sini saudara ya, di pasal 3, di sana dikatakan begini aja. Yunus pun segera pergi ke Niniwe, saudara ya. Yunus masuk ke dalam kota itu, lalu kemudian ayat 4, ia berseru demikian, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikkan. Wah, singkat sekali beritanya saudara ya. Ini kalau bahasa aslinya itu pakai 5 kata. Ya, saya nggak usah pakai bahasa Ibrani ya, tapi 5 kata saja, singkat aja. Dia khotbah nggak panjang-panjang kayak saya di sini, 5 kata aja. Dan ini justru mengherankan. Kenapa? Yunus hanya memberitakan penghukuman. Pokoknya 40 hari lagi Tuhan akan hancurkan kota ini. Dia nggak bilang, oh habis itu bertobatlah kalau nggak mau dihancurin. Nggak ada, nggak ada kabar baik. Dia nggak katakan juga, ini Tuhan akan menjungkir balikannya, kecuali nggak ada saudara. Tidak ada kabar baiknya. Kenapa saudara? Karena dalam pemikiran Yunus saudara, bagi dia orang yang jahat itu harus dihukum, dijungkir balikan, dihancurkan. Itu pemikiran Yunus. Sehingga dia tidak mau ada kabar baik ini sampai kepada penduduk Niniwe. Sekali lagi kita lihat gambaran saudara. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Sekalipun hanya 5 kata perkataan, hanya kabar buruk saudara ya. Tapi menariknya penduduk Niniwe itu percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan kuasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah itu sampai kepada raja kota Niniwe. Turunlah ia dari singgasananya, menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, duduk di atas abu, dan atas perintah raja dan para pembesarnya diserukanlah, manusia dan ternak, lembu, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, puasa semuanya. Semua manusia dan ternak harus berselubung kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah, memohon pengampunan dosa, supaya siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Saudara, justru Yunus yang berharap dengan kata-katanya ini mungkin orang-orang itu akan marah dan melempari Yunus mungkin ya, seperti di kapal itu membunuh Yunus. Tapi bukan itu yang terjadi, malah mereka bertobat. Saudara mau coba kayak Yunus saudara ya, datang ke tempat orang berdosa misalnya gitu ya, yang penjahat, preman gitu, lalu bilang, besok tempat ini akan hangus dibakar. Kalau bayangkan saudara, kita bisa mati gitu ya. Orang lagi ini malah dikabarkan hal yang jelek-jelek. Tapi itulah keinginan Yunus. Bagi Yunus lebih baik dia mati dan mereka juga mati gitu ya, kena hukuman. Itu
bagi Yunus. Saudara, inilah saudara perbedaan antara Yunus dan Tuhan. Bagi Yunus, ketika ada sebuah kejahatan, maka itu harus dihukum seberat-beratnya. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, bukan berarti saudara Tuhan itu, oh berarti kalau orang jahat tidak usah dihukum. Saudara, itu namanya tidak adil. Yunus menghendaki keadilan. Betul saudara. Orang jahat harus dihukum. Itulah keadilan. Dan Tuhan itu juga adil saudara. Betul sekali. Dosa, kejahatan harus dihukum. Tetapi saudara, perbedaan Tuhan dan Yunus adalah Tuhan menghendaki pertobatan, sehingga dia memberikan kesempatan kepada penduduk Niniwe. Ketika dikabarkan kabar baik, kabar buruk dan kabar baik gitu saudara, antara hukuman dan kabar baik keselamatan, dia berharap orang itu bertobat. Tapi Yunus tidak. Kalau bisa jangan dikasih kabar baik ya, biar dia dihukum sesuai dengan kejahatan. Saudara, satu kali saya baca ya di satu berita, kepala penjara, bukan di Indonesia ya, melaporkan hasil istilahnya laporan penjara di negara itu ya. Lalu dia berdiri di depan dan berpidato kepada presidennya gitu ya. Dia katakan, kami sangat senang karena penjara kami tahun ini penuh dan melebihi kapasitas gitu ya. Dan kami harus menambah sel-sel baru. Dan kami sangat senang sekali gitu ya, karena kami bisa memberikan hukuman-hukuman yang tepat sesuai dengan hukum. Dengan bangga dia katakan gitu ya. Artinya laporannya semakin banyak yang mengisi tahanan gitu. Lalu habis itu presidennya malah nangis gitu. Loh Pak, kenapa nangis? Kita kan bagus gini-gini. Artinya kita berhasil gitu ya menangkap penjahat. Tahun ini kita tangkap penjahat, semakin meningkat, semakin banyak orang yang ditangkap gitu. Harusnya senang, ini adalah prestasi kepolisian, prestasi kepala penjara. Betul saudara, ketika banyak orang ditangkap, itu prestasi ya. Polisi maksudnya. Kalau dia nggak nangkap orang, nah berarti dia disuap gitu ya. Atau kalau dia nggak nangkap orang, berarti dia kerjasama. Dia menangkap orang, berarti dia menegakkan keadilan. Tetapi kenapa presiden ini menangis saudara? Presiden ini menangis karena dia tidak berharap orang jahat semakin banyak di negaranya. Yang dia harapkan orang jahat itu semakin sedikit. Justru dia berharap kalau semakin sedikit orang ditangkap, semakin sedikit orang dipenjara, tapi bukan berarti orang jahat bebas saudara. Itu berarti bahwa semakin banyak orang yang baik atau orang yang tidak melanggar hukum. Saudara, betapa bedanya sudut pandang presiden ini saudara dengan kepala penjara itu. Saya pernah baca satu tulisan di internet lagi kampanye rumah sakit, ada yang dokter sini. Dokter itu lebih senang banyak pasien atau nggak ada pasien? Berarti lebih senang banyak orang sakit atau gimana? Ada yang dokter? Ya, gimana? Lebih senang banyak orang sakit atau banyak orang sehat? Nanti kalau nggak ada yang sakit, siapa yang berobat gitu ya? Nggak dapat duit kita. Tapi saya yakin dokter yang benar tentu tidak berharap banyak orang sakit. Dia berharap banyak orang sembuh, banyak orang yang sehat. Dia hadir di sana karena dia tahu bahwa manusia ini buruk sekali menjaga kesehatan. Sehingga dia tentu berharap ya, nggak ada kan tulisan di rumah sakit di situ, sampai jumpa, sampai ketemu kembali loh. Kalau bisa jangan datang lagi gitu ya, sehat terus gitu ya. Tentu itu harapan dokter yang baik gitu ya. Nah, tentu ada dokter yang tidak baik yang tentu berharap ya, dia kasih obatnya jangan yang terlalu bagus lah gitu ya, supaya dia balik lagi. Atau misalnya jangan kasih tahu tips menjadi sehat ya. Ada orang darah tinggi datang dikasih obat darah tinggi, darahnya turun, pulang datang lagi darah tinggi. Kenapa? Karena hidupnya nggak berubah. Ya dokter yang buruk tentu senang aja gitu ya. Ya teruskan aja gitu ya. Teruskan pola hidup yang buruk, kurang tidur, kurang sehat ya. Maka saya semakin kaya. Itu dokter yang buruk gitu. Tapi dokter yang baik tentu dia berharap saudara ya, orang ini sehat, orang ini baik. Dia sehingga dia bukan hanya memberikan obat, tapi juga memberikan nasihat. Supaya kamu tidak tergantung obat, supaya kamu tidak balik lagi ke sini. Dia kasih nasihat bagaimana hidupnya. Saudara, Tuhan kita itu seperti itu saudara ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang bangga ketika neraka itu semakin banyak orang.
Tuhan kita itu bukan Tuhan yang senang, saudara, ketika begitu banyak orang itu dia murkai, kena amarahnya. Sehingga neraka itu, saudara, bukanlah, saudara, sebenarnya bukan Tuhan sediakan untuk manusia. Neraka bukan untuk manusia. Tuhan sediakan neraka itu untuk iblis. Tetapi iblis mencari pengikut. Iblis menarik manusia sehingga menjadi pengikutnya, sehingga sama-sama masuk neraka. Kenapa, saudara, iblis mencari pengikut? Karena dia sudah tahu iblis itu tidak mungkin, apa istilahnya, diampuni lalu kemudian masuk surga. Tidak mungkin. Dia udah tahu dia pasti masuk neraka, makanya dia cari pengikut manusia, digoda supaya masuk neraka. Sehingga, saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang menginginkan manusia itu masuk neraka. Dia justru ingin manusia itu bertobat, ingin manusia itu masuk surga, tempat dia berada. Tetapi, saudara, manusia yang ada bebal, saudara. Nah, saudara, kembali ke kitab Yunus. Yunus begitu tidak ingin penduduk Niniwe ini masuk, atau istilahnya bertobat atau berubah. Dia ingin penduduk Niniwe ini dihancurkan, ditunggang balikan, kota-kotanya dihancurkan. Supaya apa? Dia puas, saudara, akhirnya kejahatan ini dapat balasan. Tetapi sudut pandang Tuhan lain. Tuhan mau memberi kesempatan. Dan itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang ingin memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Saudara yang terkasih, lalu kemudian kita bertanya gitu ya, pertobatan seperti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Oke, kita mau bertobat. Nah, hari ini di waktu yang singkat saya akan kasih tiga inisial, saudara, atau 3B, sehingga kita itu bisa memberikan apa yang Tuhan rindukan. Yang Tuhan rindukan itu pertobatan, saudara, ya, bukan hukuman. Satu contoh lagi, saya itu teringat, saudara, waktu di saya sebelum jadi hamba Tuhan itu pernah kerja di sebuah perusahaan. Jadi waktu kerja itu karena banyak yang terlambat, lalu kantor itu menerapkan aturan begini. Yang terlambat tiap 5 menit bayar 10.000. Wah, ada kantornya kayak gitu? Kalau jemaat begitu kira-kira ada kotak denda gitu ya, terlambat 5 menit 10.000, 5 menit 10.000 ya, 10 menit 20.000, penuh nanti bu kantong. Atau besok ada yang terlambat lagi. Lalu kemudian seperti tadi ya, di akhir itu lalu laporanlah majelisnya gitu ya. Majelisnya, masih namanya manajernya gitu ya. Lalu lapor gitu ya, Pak, wah mantap peraturannya. Apa istilahnya, kita ini banyak sekali uang masuk gitu ya, karena banyak yang terlambat. Lalu bosnya bilang, bukan itu maksudnya gitu ya, ini didenda supaya mereka itu berubah, nggak terlambat, bukan supaya kita ngumpulin uang. Akhirnya yang punya duit nggak masalah telat gitu ya, bayar aja 10 menit, kecil 20.000 gitu. Meremehkan sebuah perubahan, meremehkan sebuah pertobatan. Nah, saudara, Tuhan tentu tidak demikian sudut pandangnya. Dia tidak ingin menghukum sebenarnya, tapi dia inginkan pertobatan. Nah, saudara, 3B. B yang pertama adalah, saya katakan ini berkata. Nah, pertobatan itu butuh berkata, saudara, perkataan. Entah dalam hati, atau diungkapkan, atau diucapkan. Berkata kepada Tuhan. Saudara, tapi saya kalau pribadi, saudara ya, saya lebih senang berkata yang diucapkan, kedengaran. Kenapa, saudara? Karena perkataan yang diucapkan itu lebih bisa diingat. Kalau dalam hati itu gampang lupa, saudara. Karena kita mendengar apa yang kita katakan, lebih gampang ingat. Nah, berkata apa, saudara, kepada Tuhan? Berkata apa yang mau kita tobatkan nih? Pertobatan yang sejati itu adalah kita berkata apa dosa-dosa yang mau kita hentikan. Kita mau tobat apa? Saudara, kebanyakan orang-orang kalau doa pengakuan dosa di gereja, kira-kira nih, Tuhan ampunilah dosa saya. Dosa apa? Ada yang kepikir gak dosa apa? Waktu berdoa seperti itu. Ya maklum ya, kalau di gereja waktunya singkat kan. Tapi kita bukankah juga di rumah, kita juga perlu namanya doa pengakuan dosa. Setelah sehari kita bekerja, kita tahu mungkin ada kelemahan, ada kegagalan, ada dosa di sana, baik pikiran, perkataan, perbuatan. Kalau saya biasa malam hari, saya berdoa, Tuhan ampunilah kalau sepanjang hari ini mungkin ada sesuatu. Lalu saya sebutkan, saudara ya, misalnya ya, wah hari ini saya memikirkan ini. Saya tahu itu dosa. Saudara, dosa itu tentu bukan hanya aktif, saudara, maksudnya kita melakukan sesuatu.
Tapi dosa itu bahkan, saudara, apa yang tidak kita lakukan sesuai keinginan Tuhan. Jadi baik aktif maupun pasif itu juga dosa. Bahkan dosa itu juga, saudara, apa yang ada di pikiran belum sampai dilakukan, itu juga dosa. Karena itu dosa seringkali disebutkan sebagai meleset dari sasaran. Apa yang Tuhan perintahkan itu meleset, tidak persis. Nah, saudara, biasakan berkata, ucapkan apa dosa itu. Ini jauh lebih efektif, saudara. Dulu saya tuh ingat, saudara, masih belum menikah. Satu kali saya tuh tidak sengaja kelepasan omong kepada bendahara kelas. Saya dulu di sekolah di SD ada bendahara kelas. Karena dia itu suka nagih uang bendahara gitu, saudara ya, nagih iuran gitu. Saya tuh marah dan saya bilang, wah ini bendahara nagih terus, mana uangnya, korupsi gitu. Terucap gitu, saudara ya. Dia nangis ngadu ke guru, lalu guru marah panggil saya. Lalu guru bilang, minta maaf. Saya bilang, maaf ya. Masih SD, saudara. Terus si cewek ini bilang, maaf apa? Ya pokoknya maaf. Lo maaf apa dulu? Saya tuh tidak mau ngakuin saya salah, saudara. Pokoknya maaf gitu ya. Jadi dia nggak mau, pokoknya maaf apa dulu katanya. Nah, akhirnya dengan terpaksa ya saya dilihatin guru gitu ya. Maaf karena saya menuduh kamu korupsi. Nggak mau, dia maaf. Nah, kadang-kadang, saudara, kita itu terlalu enteng merangkum semua dosa-dosa kita itu dengan kata, Tuhan ampuni dosa saya. Titik gitu. Tapi mungkin kalau Tuhan tanya, sebenarnya kamu merasa berdosa nggak sih? Dosa apa? Jangan-jangan kamu gak merasa berdosa, sehingga hanya muncul kalimat itu, ampuni dosa saya. Dosa yang mana yang kamu akui? Dosa yang mana yang kamu sesali? Sehingga tidak heran, saudara, kalau orang tidak menyebutkan dosanya, detik ini dia pengakuan dosa. 1 jam ke depan dia sudah ulang yang sama. Kenapa? Karena dia tidak sebutkan dosa apa yang dia sesali, dosa apa yang dia mau diampuni Tuhan. Sehingga kalau saya boleh ringkaskan, pertobatan yang Tuhan inginkan bukan sekedar Tuhan ampuni dosa saya, tapi sebutkan dengan spesifik apa yang mau kita sesali. Ampuni saya Tuhan kalau saya hari ini, atau bahkan sering kali saya itu kalau marah, mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak. Ampuni saya kalau hari ini saya itu punya dendam kepada orang lain. Ampuni saya kalau hari ini saya ingat saya pernah memukul mungkin keluarga saya. Ampuni saya kalau pernah berbohong, berdusta, mencuri. Saudara, ucapkan itu di hadapan Tuhan, saudara. Pertobatan seperti inilah yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan paketan gitu, saudara. Sehingga kita seolah-olah menganggap remeh. Ya maksudnya kadang-kadang orang ampun itu ada dosa memang yang tidak disengaja atau disadari, saudara. Ya itu oke. Tapi kadang-kadang, saudara, ada dosa yang kita tahu, tapi kita tidak mau mengakui di hadapan Tuhan. Saudara, itu bukan pertobatan. Pertobatan adalah berkata kepada Tuhan, dosa apa yang kita sesali dan ingin Tuhan ampuni. Saudara, mungkin sebentar hari ini, saudara, kita ingat ada dosa-dosa ini. Kenapa ya seringkali berulang? Saya sudah Tuhan minta ampun sama Tuhan, saya lakukan lagi. Mungkin saudara salah satu alasannya kita tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Misalnya, karena mata saya selalu melihat yang buruk, mata saya selalu melihat yang jahat, mulut saya selalu berkata-kata yang kotor. Sehingga saudara, pengakuan dosa kita itu, saudara, tidak tuntas, saudara ya. Sehingga itu hanya sebuah kata-kata klise setiap kali kita datang kepada Tuhan. Berkatalah, saudara, dosa apa yang ingin Tuhan ampuni. Lalu yang kedua, saudara, pertobatan itu bukan hanya berkata, tapi yang kedua itu berbalik, saudara. Artinya, saudara, setelah kita ngaku dosa, Tuhan ampuni, jangan lagi balik ke situ, saudara. Betul-betul berbalik, tinggalkan apa yang sudah kita tahu dosa. Tuhan ampuni, saya sudah berbohong. Tuhan bilang, ya aku ampuni dia. Saya menyesal kalau saya berbohong. Besoknya berbohong lagi. Yang namanya orang bertobat itu bukan cuma minta maaf untuk diulangi, saudara. Ya saya tahu, ada yang bilang, kita ini lemah, Musel, pendeta Pak Pendeta. Kita ini manusia yang gampang sekali jatuh. Tuhan paham kok. Tetapi jangan juga kita tuh terlalu gampang-gampang, saudara. Gampang minta maaf, gampang mengulangi kesalahan. Seseorang yang sungguh-sungguh bertobat, dia adalah orang-orang yang minta maaf, tetapi berbalik dari kesalahannya itu.
Jangan terus-terusan minta maaf. Atau pakai kata gini, "Loh, Tuhan kan suruh ngampuni 7 kali 70, 7 kali, ampuni terus," gitu ya. Iya, Tuhan aja ada kesabarannya gitu ya. Kesabaran Tuhan sampai apa? Ketika dia datang udah ada kesempatan lagi gitu ya. Saudara, ketika kita bertobat dengan sungguh, jangan hanya berkata, "Tuhan ampuni dosa saya A, B, C, D," tapi tinggalkan itu, berbalik dari dosa-dosa kita. Tinggalkan dosa-dosa kita. Saudara, sedikit sudah saya ketika baca konteks surat Yunus. Surat Yunus ini dicatat oleh sejarah perkiraan antara 800 sampai 780-an sebelum Masehi. Lalu saya terkejut ketika membaca bahwa tahun 722 Asyur itu menyerang Israel Utara dan menghancurkannya, sehingga kitab Nahum itu mencatat Tuhan itu murka kepada Niniwe, sehingga Tuhan menghukum Niniwe. Lalu saya bertanya-tanya, loh, kenapa di kitab Yunus diampuni? Sedangkan 100 tahun setelahnya kota Niniwe itu dihancurkan dan Tuhan begitu murka terhadap Niniwe. 100 tahun sebelumnya diampuni. Saya mendapati, saudara, memang satu generasi penduduk itu bertobat dengan sungguh, tetapi dia gagal mengajarkan kepada generasi berikutnya tentang pertobatan yang sungguh. Saudara, hari ini saya khawatir gereja sudah tidak lagi menyampaikan pertobatan dengan sungguh. Yang dibahas adalah sukses dan lain sebagainya. Tapi pertobatan yang hari ini, puji Tuhan, gereja ini dibahas di firman Tuhan. Karena kalau kita gagal, sudah generasi berikutnya itu bisa melakukan dosa yang jahat di mata Tuhan. Dan sulit sekali, saudara. Belum tentu ada kesempatan mereka bertobat. Saudara, pertobatan yang sungguh adalah tinggalkan dosa itu. Jangan sampai kayak Niniwe ini, saudara, satu generasi 100-200 tahun berikutnya timbul generasi yang lebih buruk karena mereka tidak meneladani orang tua mereka. Saudara, berbalik dari dosa kita. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, bukan hanya berbalik, tapi hendaklah kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Saudara, pertobatan itu bukan hanya meninggalkan dosa, saudara, tetapi mengganti hal itu dengan sesuatu yang istilahnya, saudara, ya, berlawanan. Misalnya, saya mau tinggalkan dosa apa? Berbohong. Ya, bukan hanya dengan tidak berkata bohong, saudara, tetapi secara positif dia harus aktif mengatakan kebenaran. Kalau tadinya berbohong untuk menipu, sekarang dia harus menggantinya dengan kebiasaan perkataan-perkataan yang membangun, yang menghibur, yang saudara, ya, yang memberikan kabar baik, kabar sukacita. Jadi bukan hanya pasif diam, saudara, tetapi bergerak, bertumbuh, saudara, ya. Bukan hanya meninggalkan yang buruk, tetapi menjadi aktif melakukan apa yang baik. Nah, inilah, saudara, yang saya baca tadi bagus sekali, ya. Menjadi gereja yang memuridkan, artinya ada pertumbuhan. Bukan hanya stop sampai, saya sudah bertobat, saya sudah gak bohong lagi, saya sudah tidak keras lagi, tapi mengganti apa yang buruk itu dengan apa yang baik, saudara. Kalau dulu kita bilang, saya berdosa karena saya seringkali melupakan Tuhan dengan tidak bersyukur melalui ibadah. Ya, diganti, saudara, dengan apa? Dengan beribadah dengan setia. Bahkan lebih lagi, bukan hanya kita mengajak orang lain untuk beribadah dengan setia. Kalau kita mengaku dosa Tuhan, mungkin saya selama ini tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian kita hanya sekedar membacanya, saudara, tapi bahkan dengan aktif membagikan apa yang kita baca. Itu maksudnya, saudara, ya, bukan hanya berbalik, tapi berjalan dalam terang firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang bertumbuh, bukan hanya selalu di titik nol ini, saudara. Titik nol itu istilahnya orang berbalik, berputar, tapi dia juga mau berjalan, saudara, ya. Nah, ini bagus, ya, gereja ini punya misi yang berjalan, saudara. Setelah dia bertobat, dia kemudian berjalan, dia kemudian bersekutu, aktif dengan orang-orang seiman, saling mendukung, mendoakan mereka dalam satu komunitas yang indah, yang baik, mempengaruhi komunitas yang lain, punya punya misi untuk menjangkau mereka. Lalu kemudian pemuritan dan pelipat gandaan. Ini, saudara, yang diharapkan bukan hanya pertobatan sekedar, saya sudah berbalik, saya sudah di titik nol itu, saudara, tapi kita mau 1, 2, plus 3, plus 4, plus 5 terus bertumbuh, saudara, menjadi pribadi yang serupa Kristus. Saudara, pertobatan inilah yang diinginkan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, apa yang kamu sesali?
lalu kemudian kita berbalik, tinggalkan dosa-dosa itu, lalu kemudian berjalan di dalam terang firman Tuhan. Saudara, hari ini di khotbah saya yang tidak panjang, saudara, supaya saudara bisa tangkap poin dan maksudnya. Yang pertama, saudara, mari kita belajar dari kitab Yunus yang terpenting, saudara, miliki hati yang untuk senantiasa merindukan pertobatan orang lain. Saudara, kita tidak hanya bicara tentang ada orang tidak percaya, miliki hati supaya dia bertobat. Betul, saudara, kita harus miliki hati. Tapi mungkin saja, saudara, itu dekat dengan kita. Ketika mungkin suami, istri, anak, orang tua kita bersalah kepada kita, keluarga kita punya salah kepada kita. Hati seperti apa yang kita miliki? Apakah hati semoga Tuhan hukum dia, dia kapok, dia bicara? Atau kita juga punya hati, Tuhan saya mau dia berubah, saya mau dia bertobat. Lalu kita pikirkan apa yang saya bisa lakukan? Mungkin kita bisa mendoakan, mungkin kita bisa mengampuninya dulu. Apa yang dia lakukan kepada kita, kita ampuni dulu sehingga kita pun lega dan harapkan dia bertobat. Inilah hati Allah, saudara. Berbeda dengan hati Yunus yang berharap orang yang bersalah itu justru dihukum. Saudara, bukan berarti sekali lagi ya, jangan tafsirkan khotbah saya berarti tidak ada hukuman. Tuhan itu adil, dia pasti menghukum. Tapi hati Tuhan adalah hati yang selalu dia ingin orang itu lebih baik dia bertobat daripada dia dihukum. Makanya kita bukan ke orang tua seringkali nasihatin anak gitu ya. Nah ini ya, supaya apa? Daripada nanti kamu jatuh dalam penghukuman, jatuh dalam kesalahan. Sebelum itu gitu ya, kita harapkan dia berubah. Mungkin itu dari kalangan terdekat kita. Miliki hati supaya mereka bertobat. Lalu miliki hati juga untuk kota ini. Saya pernah berpikir kenapa saya ada di Banjarmasin. Saya sebenarnya ingin pelayanan itu di tempat entah orang tua saya atau orang tua istri saya. Orang tua asal saya Balikpapan, istri saya Bogor gitu. Kalau bisa pelayanan dekat orang tua aja lah, enak gitu. Tapi kok Tuhan taruh di Banjarmasin. Saudara, waktu saya lihat data Banjarmasin, saya lihat ada 15.000 saudara ya, penduduk Banjarmasin atau Kalsel Banjarmasin gitu. Dan Kristen itu 1%, saudara. Saudara, waktu saya baca ini, saudara, ketika Tuhan menumbuhkan pohon itu, Yunus senang. Dan ketika Tuhan membuat itu mati, saudara, Yunus itu gak senang karena pohon ini dia sayang. Lalu Tuhan bilang, kamu sayang pada pohon yang kamu gak tumbuhkan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak sayang kepada, dia bilang di sini, saudara, di dalam pasal 4, lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri beserta ternak yang banyak. Saudara, waktu saya baca ini, dan saya lihat saya di mana, saya berkata dalam hati saya, saudara, saya mungkin sayang kepada orang-orang di sekitar saya. Dan saya tentu sedih kalau mereka itu jauh dari Tuhan atau hidup dalam kesalahan. Saya rindu dia bertobat. Bagaimana dengan ribuan orang yang ada di sekitar kita? Ketika kita berjalan, kita lihat kemarin ikut Banjarmasin ini. Hari ini mungkin ada lagi ramai orang yang tidak tahu jalan kebenaran itu. Hati seperti apa yang kita miliki? Apakah hati yang rindu mereka mengenal kebenaran? Aduh, tapi saya tidak tahu caranya. Nah, saudara, paling tidak saudara bisa doakan. Atau yang kedua, saudara bisa dilatih bagaimana untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya tertarik juga, saya senang baca bertambah satu. Wah, terlalu banyak 120.000. Tapi saudara, kalau kita punya komitmen, paling tidak saya mau jangkau satu saja. Wah, saudara, ini akan menjadi multiplikasi, saudara. 1 jadi 2, 2 jadi 4. Asal kita punya hati untuk pertobatan mereka. Saudara, namun sebelum itu ingat ya, pertobatan itu selalu dimulai dari sendiri-sendiri. Berbalik, berkata dulu saudara kepada Tuhan, Tuhan saya mau bertobat. Apa dosamu? Katakan kepada Tuhan. Berbalik, tinggalkan dosa-dosamu, berjalan dalam terang firman Tuhan, lalu kemudian jangkau mereka dengan hati seperti hati Tuhan yang menghendaki pertobatan. Saya mengajak saudara berdiri bersama.
Dan hari ini saudara, kalau ada di antara saudara yang rindu bertobat, yang merindukan pertobatan, Tuhan tidak ingin menghukum engkau. Tuhan tidak ingin menjatuhkan yang buruk kepada engkau untuk memperingatkan engkau. Tuhan ingin engkau mengaku di hadapan-Nya. Hari ini, adakah di antara engkau yang ingin berkata, baik dalam hatimu, dosa-dosa apa yang ingin engkau sampaikan di hadapan Tuhan, yang ingin engkau akui? Katakan kepada Tuhan dalam hati. Adakah dosa-dosa itu masih engkau lakukan sampai hari ini? Adakah dosa-dosa itu mengikat dirimu? Adakah dosa-dosa itu membuat Tuhan murka sebenarnya? Tapi Dia tidak ingin menghukum engkau. Hari ini Dia memberi kepada engkau kesempatan untuk bertobat. Dia ingin engkau berkata di hadapan-Nya hari ini. Katakan, Tuhan ampunilah dosa. Sebutkanlah dosa-Mu dalam hati. Kalau ada engkau yang tergerak hari ini untuk bertobat, berkata di hadapan Tuhan, mari katakan, ampunilah dosa-dosa. Sebutkan dosa-dosa-Mu di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya juga mengajak saudara, jika hari ini di antara saudara ada yang sudah mengakui dosa tapi seringkali bolak-balik dengan dosa yang sama. Engkau mau berkomitmen, Tuhan aku mau tinggalkan dosa ini. Tuhan aku mau berbalik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu yang aku tahu itu melukai engkau, itu mendukakan engkau. Aku mau berbalik. Adakah engkau yang ingin berkomitmen, Tuhan aku mulai hari ini mau tinggalkan dosa-dosa itu, dosa-dosa mata, dosa-dosa pikiran. Hari ini aku berjanji Tuhan mau tinggalkan. Aku tidak mau kembali ke sana. Aku mau tinggalkan itu. Adakah engkau yang mau berkomitmen? Aku mau tinggalkan dosa-dosa. Yang ketiga, adakah di antara engkau yang mau berjalan dalam terang firman Tuhan untuk menjadi murid Kristus? Engkau yang sudah diampuni dosa, engkau yang sudah dilepaskan dari ikatan dosa sehingga engkau bisa berbalik, meninggalkan dosa-dosamu. Adakah engkau yang rindu untuk berjalan dalam terang, menjadi murid Kristus? Engkau yang mau diperlengkapi menjadi pelayannya, engkau yang mau diperlengkapi untuk menjadi penginjil-penginjil, engkau yang mau diperlengkapi untuk tahu bagaimana harus hidup serupa Kristus, engkau yang mau menyerahkan dirimu menjadi murid Kristus seutuhnya, atau bahkan lebih jauh mungkin ada di antara engkau yang mau menjadi hamba Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan engkau bukan hanya sekedar engkau mengaku dosa, engkau tinggalkan dosamu, tapi Tuhan ingin engkau menjadi serupa Kristus, bertumbuh ke arah Kristus. Mungkin Tuhan ingin memanggil engkau menjadi hamba. Mungkin Tuhan ingin memanggil engkau menjadi dokter yang baik, menjadi perawat yang baik, menjadi pengusaha yang baik, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan milikilah hati Tuhan yang mengutamakan pertobatan, bukan penghukuman, bukan kebencian, tetapi rindu setiap orang menyesali dosa-dosanya, berbalik dan berjalan dalam terang firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di waktu yang singkat dan terbatas ini kami diingatkan bahwa hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan. Tuhan, tolonglah supaya kami belajar seperti orang di kapal yang dengan segera bertobat, seperti penduduk Niniwe saat itu yang segera bertobat ketika kami masih diberi kesempatan. Tuhan, kami tidak tahu kesempatan itu berapa lama, tapi kalau hari ini ada kesempatan bagi kami untuk bertobat, kami mau ambil itu ya Tuhan, berbalik dari dosa. Kalau hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk bertumbuh sebagai murid Kristus, lebih lagi dalam melayani Tuhan, lebih lagi untuk menjadi murid, kami mau ambil kesempatan ini. Karena kami tahu Tuhan sangat merindukan pertobatan. Pertobatan yang hanya bukan sekedar di mulut, tapi dari hati kami yang mau berkata
berkata dengan jujur, berbalik, dan mau berjalan sesuai firman Tuhan. Inilah pertobatan yang Tuhan rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah jemaat. Amin. Tuhan berkati. Silakan itu. Silakan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya boleh kita dengar dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan, sekali lagi Tuhan mengutamakan pertobatan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Amin. Jika ada dari Bapak Ibu yang mau mempersembahkan kesaksian, dipersilahkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu luar biasa terus memberkati kami dan memberikan kami pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Bapa, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan boleh memberkati kami dalam pekerjaan, dalam setiap usaha yang kami laksanakan di hadapan Tuhan. Dan kami mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan pada saat ini. Kau berkati persembahan kami Bapa menjadi persembahan yang baik, yang harum di hadapan Tuhan, supaya persembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Allah Sanggup. Yang tak pernah
berikutnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan ia rela memberikan hidupnya bagimu sehingga engkau diampuni dosa. Ia merindukan pertobatan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk sambil pribadi dan kita selesai berkat. Sebentar Bapak Ibu kita akan mendengarkan warta. Namun sebelumnya sekali lagi kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu kita mensyukuri karya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya dan berkesudahan yang selalu baik. Kita katakan Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi lebih keras katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Jemaat Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih keras Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan warta. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Wahyudi, Gembala Sidang GKKAI, Jemaat Banjarmasin, dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan dan tata ibadah pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Jens Dambani, liturgis oleh Saudari Beatrix Sitohang,
Pemandu pujian oleh Saudara Ardin dan Suryani, pemusik Saudari Sosen, Anton dan Yohanes, pembaca epistol oleh Saudara Opelius Gule, doa syafaat oleh Mas Dayanti Gule, persembahan oleh Saudara Yoel Tandi, operator streaming oleh Saudara Delfrian, operator LCD Saudari Natalia Telombanua, penyambut jemaat sekolah minggu dan sekolah minggu. Mungkin kesalahan ya. Mungkin Ibu Charles Etiati. Dan juga pada hari minggu depan, sakramen perjamuan kudus mengimbau jemaat untuk boleh mempersiapkan diri dan menerima perjamuan kudus. Yang kedua dari majelis jemaat, pada hari ini setelah merayakan ulang tahun jemaat akan diadakan rapat majelis dengan agenda rapat gabungan panitia Natal dan juga PPLPG, menghimbau kehadiran semua majelis jemaat bersama dengan panitia Natal dan panitia PPLPG. Yang ketiga dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan persembahan ke depan untuk penggalangan dana sewa tempat ibadah. Selanjutnya persembahan minggu ketiga September 2023 dan juga kehadiran jemaat boleh kita lihat di layar. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, kelas meeting ataupun pemimpin kelas meeting diadakan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 jam 7 malam di Pastori, mengingatkan kehadiran semua pemimpin kelas meeting. Adapun jemaat yang berulang tahun di bulan September, ada Saudari Suryani Harifa, adik kita Timotius Pascal Sianipar, dan ada juga Bapak Pendeta Stefanus Erwindal. Dan setelah ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun jemaat. Selanjutnya doa syafaat bisa kita lihat di slide. Yang kelima dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, Komisi PAK membuka program katekisasi CD bagi jemaat yang belum CD atau baptis dewasa periode 2023 dan 2024. Jemaat yang ikut boleh mendaftar kepada Ketua Komisi PAK, yaitu Ibu Subitri Renggolak STH. Gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di layar. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh dengan tekun untuk membaca firman Tuhan. Sudah ada dari hari Senin sampai hari Minggu. Yang keenam dari P3NI, kelas meeting P3NI pada hari Kamis 28 September 2023 jam 6:30 WITA di Taman Siring Menara Pandang dengan topik Marilah Kita Cari Nama. Liturgis oleh Mas Dayanti Gule dan pemimpin kelas meeting Ibu Charles Etiati, mengingatkan kehadiran semua teman-teman P3NI. Dan juga persekutuan P3NI hari Sabtu tanggal 30 September 2023 jam 7 WITA di Pastori, dengan kita menonton bareng dengan judul film His Only Son, liturgis oleh Saudara Skubert Saflesa dan pembawa renungan oleh Bapak Pendeta James Damas, mengingatkan kehadiran semua pengurus dan juga anggota P3NI, dan kita jadikan sebagai sarana untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Amin. Itu saja warta kita, warta pada hari ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.